Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Mari kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kita masih masuk dalam tema 3, subtema 1. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, selama ini kalian sering melihat tumbuhan. Namun, masih banyak yang belum mengetahui tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, yang pertama adalah daun. Daun bagian tumbuhan yang berbentuk seperti lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batangnya, ya. Jadi ada batang, kemudian kan ada ranting-rantingnya. Nah, ranting-ranting tersebut tempat tumbuhnya daun, ya. Oke. Kemudian yang kedua ada batangnya. Batang itu adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang ketiga adalah akar. Nah, akar tersebut adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah, atau ada beberapa tumbuhan yang akarnya ada di atas permukaan tanah, tidak masuk di dalam tanah. Nah, apa yang dimaksud dengan akar? Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah, atau beberapa tumbuhan lainnya ada yang di atas permukaan tanah. Mari kita lihat, akar dibagi beberapa jenis. Yang pertama adalah akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu. Contoh tanaman yang berkeping satu yang mempunyai akar serabut adalah padi. Kemudian ada jagung. Nah, akar serabut bentuknya seperti serabut dan ukurannya kecil. Serabut itu seperti bulu-bulu halus, ya, Nak. Berarti akarnya banyak, ya. Akarnya banyak seperti bulu-bulu halus. Itu disebut akar serabut. Nah, kemudian yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang itu adalah akar yang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Artinya memiliki biji, ya. Nah, contohnya adalah mangga, jambu. Nah, akar tunggang ini terdiri atas satu akar yang besar, kemudian ada akar-akar kecil yang menjadi cabang dari akar utama. Tapi tidak berbentuk serabut banyak, ya. Dan tipis-tipis tidak, tapi ini lebih kekar akarnya, lebih keras. Nah, fungsi dari akar apa, Nak? Yang pertama, karena dia ada di dalam tanah atau nempel dengan tanah, pasti dia menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Zat hara gunanya adalah untuk menyuburkan tanaman tersebut untuk tumbuh. Nah, sedangkan yang kedua adalah menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. Kalau tidak ada akar, pohonnya itu akan jatuh. Kalian coba di rumah. Kalian potong beberapa tanaman, kemudian tidak ada akarnya, kemudian kalian tancapkan ke tanah. Itu pasti lama kelamaan pohonnya akan jatuh. Karena tidak ada akar yang mengikat tanah. Kemudian akar itu menjadi cadangan makanan, menyimpan cadangan makanan untuk nantinya diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, bentuk akar ada yang berbeda, seperti pohon beringin. Kalau kalian pernah melihat pohon beringin, pohon yang sangat besar itu, akarnya itu ada di atas, menggantung. Nah, itu disebut akar gantung atau disebut akar udara, karena dia tidak ada di dalam tanah tapi di atas. Dia menggantung di atas tanah. Bahkan terlihat tidak menempel, ya. Fungsinya apa? Akar tersebut. Kenapa dia menggantung? Karena untuk mengambil uap air dari udara. Jadi
udara itu nanti kan mengandung uap air yang udara itu kan bisa juga menjadi embun ya karena. Nah, kemudian ada namanya akar napas. Fungsi akar napas adalah untuk bernapas. Namanya juga akar napas, untuk bernapas. Kemudian untuk mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Kenapa seperti garam? Karena kebanyakan pohon yang mempunyai akar napas adalah hidupnya di laut. Nah, laut itu airnya mengandung garam. Contohnya adalah pohon bakau jenis api-api. Ada akar lagi yang ketiga adalah akar papan atau disebut banir. Akar papan ini seperti papan-papan, bentuknya keras dan tebal. Panjang-panjang seperti seperti papan, maaf. Fungsinya adalah membantu menegakkan tumbuhan. Kemudian contoh akar yang bentuknya papan adalah pohon kenari atau pohon randu. Kemudian ada yang keempat adalah akar tunjang. Namanya juga akar tunjang, gunanya untuk menunjang pohon tersebut biar tidak jatuh. Jadi fungsinya adalah sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contoh dari akar tunjang adalah pohon bakau yang jenisnya bukan api-api ya, yang jenis lainnya. Kemudian ada lagi, yaitu adalah akar pohon pandan. Nah, bagian yang selanjutnya adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jadi setelah akar, tumbuhlah batang nanti ya. Nah, kalian kan sedang menanam pohon sekarang. Nah, sekarang itu adalah biji. Nanti biji tersebut akan pecah dan membentuk akar nanti ya. Nah, fungsi dari batang adalah menyalurkan air. Kemudian menyalurkan zat hara, zat yang baik untuk pertumbuhan. Kemudian zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan, ke daun, ya, kemudian ke buah. Itulah fungsi dari batang. Kemudian batang juga adalah tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kemudian yang ketiga, batang juga ada menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya, beberapa jenis tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di batang adalah tebu. Kemudian jenis-jenis batang. Batang ada yang berkayu, artinya memiliki zat kayu dan kandungan airnya lebih sedikit, jadi batangnya kering. Ya, kebanyakan pohon-pohon yang kering itu adalah pohon-pohon yang tumbuh di daerah kemarau, musim panas. Itu seperti pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Itu batangnya keras. Batangnya berkayu. Berkayu itu artinya kalau kamu potong batangnya nanti ada lapisan kayunya ya. Kemudian batang yang basah dan batangnya itu mempunyai rongga. Artinya di dalamnya itu bisa menyimpan air atau seperti sedotan. Nah, batang yang basah dan berongga ini teksturnya lunak, artinya lembek, karena mengandung lebih banyak air dan mengandung banyak udara karena ada rongganya. Contohnya adalah bayam, kacang, jagung, bambu, kangkung ya. Itu termasuk pohon atau tumbuhan yang batangnya basah dan berongga. Nah, yang ketiga adalah bagian daun. Daun fungsinya adalah tempat fotosintesis. Apa fotosintesis? Adalah tempat berlangsungnya pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari yang diserap oleh zat daun. Zat daun itu zat hijau ya. Nah, kemudian daun juga berfungsi sebagai tempat penguapan air. Jadi air menguap ke atas melalui daun. Air yang terdapat di tumbuhan, yang didapat ya dari tanah atau dari hujan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, jadi daun gunanya tempat bernapasnya tumbuhan. Tempat mengeluarkan juga gas oksigen yang dibutuhkan manusia. Sedangkan tumbuhan menyerap karbon dioksida. Daun juga dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah berdasarkan tulang daunnya. Daun tersebut ada yang berbentuk menyirip seperti ikan ya, menyirip, ada siripnya. Itu menyirip jadi bentuknya lonjong panjang ya. Kemudian yang kedua adalah tulang daunnya melengkung. Yang tadi daunnya menyirip itu seperti daun jambu ya, daun mangga.
Kalau yang tulang daunnya melengkung itu seperti daun sirih. Dia melengkung seperti bentuk hati ya. Kemudian yang tulang daun menjari itu kayak jari ada 5 gitu nak. Kayak jari kamu yang dilebarkan itu seperti tulang daun menjari ya. Daunnya ini berbentuk menjari atau bercabang-cabang seperti daun singkong. Yang kemudian yang keempat, tulang daunnya itu sejajar seperti daun jagung. Hanya satu garis, kemudian tidak ada ruasnya. Nah, yang terakhir adalah yang keempat adalah bagian bunga. Di tumbuhan itu ada bagian bunga. Nah, bagian-bagian bunga tersebut yang pertama di sini ya huruf A itu menunjukkan tangkai bunga. Tangkai bunga gunanya menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Jadi tidak mudah copot dari tangkai ya, tidak mudah lepas. Kemudian yang B itu adalah namanya kelopak. Kelopak bunga ini gunanya adalah melindungi bunga sebelum mekar. Jadi sebelum mekar itu ketutup dulu, ditutup oleh kelopak. Seperti mata kalian, ada kelopak mata melindungi bola mata kalian ya. Nah, yang ketiga atau C adalah mahkota. Mahkota itu adalah menarik perhatian polinator, artinya menarik perhatian serangga agar serangga hinggap di bunga tersebut, sehingga terjadilah penyerbukan yang membuat bunga itu mekar. Gitu ya nak. Kan serangga banyak yang mengambil madu-madu, sari madu dari bunga. Kemudian yang D itu disebut benang sari. Benang sari itu adalah alat reproduksi bunga, yaitu jantan. Alat reproduksi jantan maksudnya untuk bunga itu melakukan penyerbukan ya. Kalau di dalam istilahnya, ini dalam istilah manusia adalah terjadi perkawinan. Jadi benang sari itu sebagai laki-lakinya. Yang E adalah putik. Putik ini gunanya untuk sama penyerbukan. Putik ini adalah alat reproduksi betina. Jadi di dalam perkawinan ini disebut wanita. Jadi pria dan wanita. Itu pria benang sari, perempuannya putik. Proses penyerbukan pada bunga nanti kita pelajari lebih banyak lagi. Sekarang kalian hanya mengenal bagiannya saja. Nah, yang terakhir adalah buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Jadi dari bunga yang diserbukan tadi oleh serangga sehingga terjadi penyerbukan, membuat bunganya mekar. Lama-kelamaan bunga tersebut akan menjadi buah. Nah, buah itu terdiri dari daging buah, kemudian di dalamnya ada biji, serta di luarnya ada kulit buah. Nah, kenapa bisa terjadi buah? Pertama adalah putik. Yang tadi di bunga itu putiknya diserbuki oleh serbuk sari. Jadi serbuk sari yang benang sari itu jatuh kepada putik. Kan ada seperti bunga-bunga kecil gitu ya, jatuh ke putik, akhirnya diserbuki oleh serbuk sari atau benang sari, kemudian berubah menjadi biji. Nah, dari biji nanti lama-kelamaan tumbuhlah daging buah, ditutupin oleh daging buah. Nah, daging buah inilah yang menutupi biji yang dimakan oleh manusia. Kemudian daging buah itu ditutupi lagi oleh yang namanya kulit buah gitu ya, jadi 3 lapis. Nanti bijinya ditanam lagi nak. Bijinya ditanam lagi jadi tumbuhan lagi. Nanti tumbuhannya itu tumbuh lagi akar, batang, daun, kemudian tumbuh lagi bunga, nanti jadi buah lagi, seperti itu terus ya. Nah, itulah penjelasan dari bagian-bagian tumbuhan. Nanti ada soal dari Bapak, tapi sebelumnya kalian pahami dulu. Dan jangan lupa berikan komentar, baru nanti Bapak berikan tugas via Japri kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.